Kalau kita mau pelajarin dari financial market, itu kita bisa lihat dari sejarah, oke? Jadi kita akan di sini market crash ya. Market crash besar yang terjadi pertama itu sebenarnya di 1837 ya. 1837 ini apa sih yang terjadi? Waktu itu Amerika itu punya yang namanya kapas, ya kita sebutnya cotton. Nah, kapas ini 50% dari ekspornya Amerika. Ya. Jadi ekspor Amerika itu dari cotton, US nih gue sebut. Lalu apa yang terjadi ketika negaranya makmur ya, kita lihat banyak sekali orang dapat duit. Mereka mulai beli aset ya. Mereka membeli aset. Nah, asetnya apa? Properti ya. Jadi mereka dari hasil penjualan kapas, mereka membeli yang namanya properti. Nah, properti ini layaknya semua orang itu akhirnya highly leverage. Jadi mereka berhutang ya, ini pakai hutang belinya. Ketika mereka beli properti pakai hutang, ya kita semua tahu marketnya akan jadi over leverage ya. Hutang itu cuma bisa terjadi kalau ada bank yang mau ngutangin ya. Jadi suku bunga bekerja seperti ini. Kita anggap suku bunga 0 sampai 5 ya. Kalau suku bunga itu 0, apa sih sebenarnya yang terjadi di dunia? Artinya lu dipaksa untuk hutang ya. Jadi sama, misalnya di Jepang waktu itu pernah suku bunga 0. Jadi kalau kalian tanya apakah pernah 0? Pernah 0 di Jepang. Kalau suku bunga 0 artinya apa? Lu mau beli mobil nih, nyicil 5 tahun, bunganya 0. Jadi semua orang harus hutang. Tapi kebalikan kalau suku bunganya 5%, ya, jadi lu harus bayar 5% gitu kan. Tergantung rate bank lu nanti. Ini bank sentralnya misalnya minta 5%, bank lu masing-masing akan minta rate masing-masing. Jadi gini, kalau sekarang suku bunga 1% ya, semua orang akan biasanya ngutang ketika lu mau beli properti ini, lu 30 tahun nih, cicilnya KPR, tapi bunganya 1%, mau nggak? Pasti mau. Jadi uang itu murah. Nah, jadi hutang ini kenapa mereka bisa beli leverage properti ini, jadi harga properti yang naik sekali? Karena mereka dikasih hutang sama banknya, yaitu suku bunganya rendah. Ya. Ini pattern pertama. Kalian perhatiin, dia ada suku bunga rendah dulu, oke? Tapi ketika mereka mengubah, jadi kan orang ada yang bilang bahwa market crash itu terjadi secara natural, ya kan? Jadi ada orang-orang yang pilih, oke, lu semua boleh ngutang sekarang, oke, lu semua sekarang uangnya kita tarik, ya. Jadi ketika suku bunga di 5%, otomatis bank akan seperti apa? Dia akan lebih tightening, makanya dibilang tightening. Mereka akan mulai ngokop duitnya. Kalau suku bunganya rendah, uangnya beredar banyak. Jadi ketika ini terjadi, ini akan dilakukan intervensi sama namanya Presiden Andrew Jackson. Presiden Andrew Jackson ini bilang apa? Oke, lu mau beli properti, lu cuma boleh pakai emas. Akibatnya apa? Hancur market crash. Jadi 1837 market crash ya. Nextnya itu 1873 ya. 73 ini terjadi sama apa? Terjadi sama salah satu investment bank besar. Jadi ada sebuah investment bank namanya J. Cook. Nah, J. Cook ini sama over leverage juga ya, tapi ini kalau ini bukan cotton, ini railroad. Jadi kereta api waktu itu. Dia ngutangin banyak sekali ya orang-orang yang bermain di industri rel kereta api. Salah satu perusahaan yang akhirnya diinvest itu Northern Pacific. Jadi kalau kalian lihat selalu ada pemainnya ya kan, di sini J. Cook, di sini ada bank yang bisa ngutangin untuk siklus ini terjadi seperti ini. Oke. 1929 ini kalau ini banyak yang tahu. Ini kan terjadi Great Depression. Oke, jadi ini orang ngapain? Ini orang margin ya. Margin di saham. Triggernya apa? Ini triggernya. Suku bunganya dinaikin. Orang nggak bisa ngutang, mereka tightening, marketnya crash down. Jadi kalau kalian tahu, zaman 1929 ini, Dow Jones Index itu hilang 90% dari market value. Lu kalau punya duit ibarat cash 100 miliar, duit itu tinggal 10 miliar. Ya, dalam waktu yang sangat cepat ketika mereka naikin suku bunga, mereka hike, jeder. Ya. Jadi perhatiin siklusnya. Mereka selalu ada era suku bunga murah, mereka ngutangin, mereka leveraging, habis itu mereka naikin, jeder, crash.